Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Epic Jurnal Target. Baik rekan-rekan semua, update penerusan daripada video yang kemarin ya. Untuk malam ini tanggal 13 Januari sampai dengan besok tanggal 14 Januari 2025 tentunya. Sebelum masuk ke teknikal, rekomendasi broker ya ada EBS, terutama pemula dan untuk rekan-rekan yang mungkin di bawah modalnya ya 200 ataupun 100 dolar standar ya. Usahakan gunakan akun Zen terlebih dahulu untuk nekan resiko yang lebih minim. Cuman kalau modalnya gede sih nggak masalah kalau misalkan pakai akun standar, dan tentunya diimbangi dari konsep money management dengan baik dan benar juga, tidak overload, overtrade, full layer, full margin. Dengan menggunakan akun Zen ini tentunya resiko akan lebih minim. Kemudian saran yang kedua adalah gunakan jurnal ya untuk membatasi dalam satu hari itu kita maksimal entry posisi ada berapa, targetnya ada berapa. Untuk jurnal bisa dibuat sendiri. Untuk link baik dari EBS ataupun jurnal ya itu silahkan cek di kolom deskripsi ya. Khusus untuk akun Zen ini hanya bisa diakses dengan menggunakan link yang ada di bawah. Kelebihannya history itu panjang banget, time frame besarnya pun contoh misalkan di gold itu kita masih bisa liatin history di bawah tahun 2000. Kemudian dari segi pairnya pun lengkap, pair forex mayor ataupun minor, gold, oil, XTE USD atau XPR ya. Kemudian dari segi kriptonya pun dan juga Nasdaq itu semuanya bisa di trade dengan menggunakan akun Zen. Kemudian dari segi fundamental untuk malam ini tuh nggak ada, jadi kosong, tetapi yang mesti diantisipasi untuk besok ini adalah ada indeks harga produsen. Diperkirakan tetap tidak ada kenaikan, cuman ya tetap hati-hati aja. Aktual yang akan rilis untuk besok ini kemungkinan jangka pendek bisa menjadi trigger volatility di market ya jam setengah 9 besok malam. Kemudian dari segi teknikal untuk gold planning kemarin adalah persiapan cari ancang-ancang setup sell. Open market itu berada di atasnya resisten pertama weekly ya, harga tidak mau bergerak ke atas dan lebih ke alternatif skenario sell yang kedua yang ada di sini setelah harga mampu bergerak di bawahnya 2684. Referensi sell yang kedua kemarin itu aktif. Yang pertama ada di sini, sementara untuk yang pertama ini masih off dulu ya, nggak bisa digunakan terlebih dahulu. Kemudian sebelum break di support yang berada di 2684 yang sebelumnya ya, saat ini balik ke resisten kembali. Dia sudah membuat sideways kecil ya, dan harga ini mampu ke dorong ke bawah. Kemudian untuk referensi yang pertama ini saya hapus dulu, mengingat yang aktif adalah referensi yang kedua di sini. Jadi ini kan resiko ataupun untuk stop loss kan lebar banget ya, 200 pip. Tentunya ini nanti kalau misalkan malam ini harga untuk gold mampu mencapai level area 2672 ataupun 2666, kalau misalkan mau dimajukan untuk stop lossnya tentunya sih ini lebih ideal, lebih oke untuk nekan resiko yang lebih minim ya. Kalau misalkan dimajukan setidaknya ruang gerak masih ada sekitar 100, maksimum adalah 200 pip, sedikit berada history high hari ini ya, kasih ruang gerak sedikit lah. Kemudian dari segi level area SRP, zona pantau terdekat ya ada level area monthly di mana 2672 ini adalah batas atas pivot. Kemudian pivot monthly bertumpuk dengan pivot weekly antara 2654 sampai dengan 2656. Tetapi yang akan menjadi target terdekat saat ini zona pantaunya kalau misalkan ada penurunan lumayan ya, waspadai zona yang saya blok biru di sini di antara 2672 sampai dengan 2666. Tetapi kalaupun ada kenaikan, level area resisten 2684 ini yang akan menjadi target terdekatnya kalaupun mau ya. Tetapi kalau misalkan nggak mau, saya curiga ini nanti bisa aja langsung bablas ke bawah menuju pivot. Hati-hati. Alternatif aja kalau misalkan dia mau kedorong ke atas, di sini kan juga ada zona supply baru terbentuk hari ini ya. Jadi waspadai level area zona yang saya blok hijau atas di sini. Kemudian untuk penurunannya fokus kurang lebihnya ya, saat video ini dibuat harga cepat banget ke 2672, jadi hati-hati. Kemudian 2666, tetapi terus terang saya curiga ada peluang besar gold akan menuju ke pivot weekly dan monthly sebelum ada kenaikan lebih tinggi kembali ya. Jadi waspadai kalau misalkan malam ini kehilangan level area 2666
Jadi hati-hati, yang akan menjadi next targetnya adalah pivot weekly di antara 2656 sampai dengan 2654. Untuk zona pantau maksimum sementara jangan jauh-jauh terlebih dahulu 2645, ini yang akan menjadi target terdekatnya ya. Kemudian untuk swingnya TP1 itu kan berada di pivot. Kalau misalkan ini nanti valid harga menuju pivot, saran saya majukan stop loss keluar sebagian posisi, baru kalau mau TP-nya ini dipindah pilih sendiri di antara 2628, ini juga bisa, 2636 juga nggak masalah karena ada level area di 2636 di sini ya, di kiri juga ada zona demand, atau pentokin sekalian ke 2614 sampai dengan 2607 sih sebenarnya nggak masalah, kalaupun nanti tidak mampu mencapai level area bawah ya. Close manual pun sebenarnya sih juga tidak masalah. Jadi ada kecenderungan hati-hati, kemungkinan volatility akan sangat besar antara malam ini sampai dengan besok. Kalau saya lihatin dari dampak NFP di hari Jumat yang rilis kemarin, sebenarnya ini masih belum di price in sepenuhnya di market. Kalau misalkan di price in untuk hari ini di gold, berpeluang besar kemungkinan dia akan mencapai level area pivot minimal ke weekly ya, pivot weekly, dan sementara maksimum berada di antara 2645 terlebih dahulu. Untuk planning, saya tentunya lebih memilih cari ancang-ancang setup sell, dan untuk posisi saya pribadi ini sudah ke trigger. Selanjutnya untuk Bitcoin ya, pergerakan untuk Bitcoin ini memang kemarin tuh sideways. Untuk video yang sebelumnya ya, hati-hati arah atas, dan ternyata dia cuma ngambil batas bawah pivot weekly. Spike ke sana 95.600 lah pembulatan dan mendadak drop secara signifikan. Untuk saat ini dia sudah mampu break low di minggu yang sebelumnya, di mana low minggu yang sebelumnya itu berada di 91.200-an ya kurang lebih. Jadi hati-hati, waspadai level area 87.000 sebagai support pertama weekly. Kalau misalkan level area SRP ini saya pecah di antara support pertama, kalau misalkan level area SRP ini saya pecah, di mana support pertama sampai dengan history low minggu yang sebelumnya ya, zona tengahnya atau sebagai level area minor itu di antara 88.800 sampai dengan 89.700-an lah kurang lebih zona yang saya blok merah di sini. Hati-hati di level area tersebut. Tetapi ada peluang kemungkinan Bitcoin ini nanti sebelum naik lebih tinggi, waspadai arah support yang pertama 87.300 ini yang akan menjadi target terdekatnya ya. Sorry, ini support kedua ya. Support pertamanya berada di 93.100-an yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten. Kemudian untuk GBP USD, pergerakan untuk GBP USD, harga tidak mau koreksi dan langsung melanjutkan perjalanan ke bawah. Kita lihatin dulu dari segi time frame weekly-nya. Sebenarnya untuk weekly, hati-hati ya, low-nya kurang lebih di tahun 2022 itu berada di kisaran level area 1.03500, ini low di tahun 2022. Kemudian high terdekatnya di tahun 2024 itu berada di 1.3442 ya kurang lebih di sini. Jadi harga itu sudah mendekati level area tengah-tengah antara low tahun 2022 sampai dengan high-nya di tahun 2024 kemarin ya, kurang lebihnya zona tengah atau sebagai pivotnya itu bertumpuk juga dengan batasan pantau overnya sedikit di atas level area tersebut. Untuk minggu ini yang berada di kisaran, kalau kita lihatin dari segi time frame H4, ada harga 1.1893 ya, ini hampir mepet dengan batasan pantau over. Jadi hati-hati di antara level area tersebut sebagai batas pantau over. Untuk minggu ini support 3 dan 4 jatuhnya di blok biru 1.1872 sampai dengan 1.1776. Untuk harga saat ini sudah hampir mencapai level area support kedua weekly. Ada peluang bisa aja ini nanti drop base drop terlebih dahulu, juga bisa terjadi. Kalaupun ini nanti terjadi drop base drop, hati-hati ya. Kalau misalkan saya gambar drop base drop di sini, hati-hati sebelum melanjutkan perjalanan ke bawah, hati-hati waspadai potensial koreksi dari segi time frame kecilnya. Secara garis besar GBP USD hati-hati arah bawah. Kemudian untuk Euro USD, pergerakan untuk Euro USD, harga untuk saat ini itu sudah mencapai batasan zona minor, di mana ada level area di antara blok orange 1.0185 sampai dengan 1.016 ya kurang lebih.
Jadi hati-hati di level area zona minor di sini. Kalau misalkan untuk 2 hari ke depan dia mampu menahan pergerakan, waspadai dari segi time frame kecilnya terkoreksi dulu ke atas sebelum turun kembali ke bawah. Tetapi kalau misalkan hari ini gagal dan blok orange yang di sini ini dijebol, ada peluang besar kemungkinan dia akan lanjut dulu ke support 2 weekly sebelum potensi terjadinya koreksi dari segi time frame kecilnya ya. Jadi hati-hati di antara zona yang saya blok orange di sini. Masih ada kecenderungan untuk Euro USD ini kuat kedorong ke bawah. Kemudian level area yang menjadi zona pantau terdekat saat ini berada di kisaran di sini ya, sebelum break di history low minggu yang sebelumnya. Di sini kan juga sudah membuat reaksi ya, reaksi penerusan harga. Jadi tidak menutup kemungkinan juga untuk Euro USD minggu ini kurang lebihnya target pertama sudah kena, tapi target keduanya ini masih ada peluang besar, hati-hati arah bawah. Cuman kalau misalkan dijadikan cari ancang-ancang setup sell sekarang ini sedikit telat, pertanyaannya adalah berani atau tidak naruh stop loss di atasnya 1.0211, cuman risikonya lumayan gede, bisa aja ini nanti stop loss kesabat, ruang gerak sekitar antara 30 pipan, tetapi dari segi targetnya pentokin sekalian ke support 2 weekly, ruang gerak sekitar 50-an pip. Kemudian untuk Audi USD, pergerakan untuk Audi USD ini sedikit flat ya untuk hari ini, tetapi hati-hati untuk hari ini low di minggu yang sebelumnya itu sudah di break dan ini sudah membuat reaksi ya. Ini ciri-ciri reaksi penerusan harga. Tidak menutup kemungkinan Audi USD malam ini ataupun besok kemungkinan dia akan langsung melanjutkan perjalanan ke bawah. Tentunya kalau misalkan ini dijadikan cari ancang-ancang setup sell sekarang sedikit di low minggu yang sebelumnya, pertanyaannya adalah berani atau tidak naruh stop loss sekitar 30 sampai dengan 35 pip, sedikit berada di atasnya support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten. Kemudian TP keduanya sedikit di atasnya support kedua, ruang gerak sekitar 50 pip ya. Ini untuk zona pantaunya malam ini sampai dengan besok. Hati-hati kalaupun ada kenaikan, gambaran saya tidak jauh-jauh di 0.6166, tetapi saat ini bermain-main di history low minggu yang sebelumnya. Kalau misalkan malam ini gagal mempertahankan di level area tersebut dan break ke bawah, hati-hati support kedua weekly kemungkinan besar akan dicapai. Untuk planning saya lebih memilih cari ancang-ancang setup sell dengan jarak untuk stop loss sedikit berada di atasnya 0.6166. Kemudian untuk USD CAD, pergerakan untuk USD CAD harga ini cenderung flat. Untuk planning ini sementara saya hapus dulu ya. Jadi kalau misalkan zona blok biru di sini atas bawah ini selama belum mampu di break, hati-hati sideways. Untuk hari ini kenaikannya pun itu juga ketahan kurang lebihnya ya, yang ada di sini 1.4447 dia ada reaksi ke bawah tetapi masih ketrap di antara dua level area tersebut. Bagian bawah adalah di 1.4419 ya. Jadi hati-hati kalau misalkan malam ini kehilangan level area tersebut, penurunannya pun dari segi jangka pendek gambaran saya ya tidak jauh-jauh sampai dengan besok di 1.4384. Kemungkinan arah bawah itu di bawah 50%. Tetapi kalau misalkan hari ini kehilangan history high minggu yang sebelumnya yang berada di 1.4447, ada peluang besar kemungkinan dia akan bergerak ke atas menuju 1.4503, tetapi waspadai level area minornya. Kalau misalkan SRP saya pecah, zona tengahnya atau sebagai level area minornya itu jatuh di kisaran 1.4468 sampai dengan 1.4482 atau zona yang saya blok merah di sini ya. Jadi hati-hati kalaupun disuruh memilih, saya lebih memilih buy stop ya, pending order tentunya di atasnya history high minggu yang sebelumnya, atau pepetin sekalian sih sebenarnya nggak masalah, tetapi dari segi jarak stop lossnya ruang gerak sekitar 35 pip, dari segi targetnya risk to rewardnya 1:1 di level area minor 35 pip, batas maksimumnya sementara adalah 55 pip, sedikit berada di bawahnya resisten kedua weekly. Cuman kalau misalkan ada kesempatan dan terjadi sekali lagi konfirmasi pembalikan arah seperti ini, bullish engulfing seperti ini setelah nanti selesai penurunannya dari segi time frame kecilnya ya, sebenarnya sih nggak masalah kalau mau cari ancang-ancang setup buy, tetapi usahakan di atasnya 1.4419 ya. Tetapi kalau misalkan dapat di harga tersebut, setidaknya stop loss itu berada di bawahnya kurang lebihnya 1.4402 ya, sedikit di bawah level area tersebut untuk menekan risiko yang lebih minim. Mana yang valid sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa masing-masing. Kemudian untuk USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss hari ini flat.
harga masih ke trap di antara resisten pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support sampai dengan history high minggu yang sebelumnya ya. Jadi hati-hati, ada peluang jangka panjangnya untuk USD Swiss ini nanti bergerak terus ke dorong ke atas ya. Waspadai history high-nya kurang lebih yang berada di tahun 2022 itu kurang lebih ada harga di atas level area parity-nya ya, 1.0000. Jadi hati-hati arah atas. Tetapi kalau kita lihatin dari segi time frame kecilnya ya, tidak menutup kemungkinan ini akan terkoreksi dulu. Syaratnya adalah kalau misalkan daily close-nya mampu tutup di bawahnya 0.9156 baru ada potensi dia akan terkoreksi dulu sebelum naik lebih tinggi. Tetapi kalau misalkan malam ini kehilangan history high minggu yang sebelumnya yang berada di 0.9188, hati-hati, berpeluang besar kemungkinan dia akan langsung lanjut ke atas yang akan menjadi targetnya 0.9249 ya. Untuk saat ini saya lebih memilih netral dulu. Kalaupun mau dia kedorong ke bawah, kemungkinan saya akan cari ancang-ancang setup buy setelah terjadi konfirmasi pembalikan arah yang valid antara pivot maksimum adalah support pertama weekly. Tetapi kalau misalkan tidak mau, saya harus menunggu konfirmasi break dulu history high minggu yang sebelumnya, baru nanti dari segi time frame kecilnya kalau misalkan ada kesempatan koreksi, kemungkinan saya akan buy di atasnya resisten pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support. Target terdekat 0.92500 sebagai physical price levelnya. Kemudian untuk USD Yen, pergerakan untuk hari ini ya, dia sedikit kedorong ke bawah sebenarnya, tetapi masih ke trap kembali di zona tengah atau sebagai pivot, di mana batas atas itu ada harga 157.88, batas bawah itu berada di 157.22. Kalau kita lihatin dari segi time frame H4-nya, hati-hati setelah break di batas bawah pivot sebagai level kunci ya, ini cepet banget harga ini kembali ke atas. Memang ada peluang dari jangka pendeknya terkoreksi dulu ke support pertama weekly 156.67, tetapi hati-hati kalau misalkan malam ini nanti ternyata harga langsung tutup body candle-nya daily di atasnya 157.88, hati-hati, kemungkinan dia akan ngejar arah atas dulu yang akan menjadi next targetnya di antara 158.42 sampai dengan 158.86 ya. Jadi hati-hati di kisaran level area tersebut. Untuk penurunan ringnya pun terbatas. Kalau misalkan level area SRP ini saya pecah untuk zona tengah sebagai level area minor, sebenarnya di sini sudah diambil ya. Ini kalau misalkan saya zoom, zona minornya itu jatuh di antara blok merah yang ada di sini, kurang lebih sudah diambil ya. Jadi waspadai kalaupun harga kedorong ke atas, sebagai kunci kenaikannya untuk menuju resisten, daily close-nya harus mampu tutup terlebih dahulu di 157.88. Kalau misalkan masih belum mampu, hati-hati, bisa aja ini nanti bolak-balik di antara 15788, 157.22 sebagai physical price levelnya, batas bawah ada di 157 ya kurang lebihnya. Jadi untuk USD Yen malam ini sampai dengan besok, saya lebih memilih netral dulu. Kalaupun ada kesempatan kedorong ke bawah kembali, kemungkinan akan saya pantau untuk cari ancang-ancang setup buy kalau misalkan ada konfirmasi di antara blok merah 156.87 sampai dengan 157, maksimum adalah di support selama harga daily close-nya masih belum mampu tutup di bawah history low minggu yang sebelumnya. Dari segi daily close-nya 156.23, hati-hati arah atas ya. Untuk zona pantau minggu ini, batasan pantau overnya memang ada 161 sampai dengan 161.700-an. Waspadai 159.75 pembulatan sebagai resisten kedua weekly. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin, gunakan pembantu jurnal ya untuk menekan risiko yang lebih minim. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.